Sebagai mahasiswa mengurangi adanya tindak money politik yang dilakukan oleh calon-calon. Di Hendrik dan Putri, tadi itu KPU maupun partai politik atau peserta pemilu itu harus lebih turun lagi ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi ya. Di kecamatan ada PPK, di kelurahan ada PPS, sampai KPPS. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih dimanapun Anda berada pada saat ini, pada saat nonton YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Bersama saya dengan Sherly, kita kembali ke RPP Podcast. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di episode ke-6. Yeay! Nah, episode ini sangat spesial, meskipun setiap podcast saya mengatakan itu edisi yang spesial karena memang setiap podcast saya merasakan itu semua spesial. Tapi kali ini suatu hal yang sangat istimewa karena kita berada di Kabupaten Buol. Yeay! Kita berada di Kabupaten Buol. Alhamdulillah saat ini kita bertemu dengan teman pemilih yang ada di Kabupaten Buol. Ada Hendrik, ada Putri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita akan bincang-bincang terkait dengan tema kita yang tentunya tidak jauh dari pemilu dan kepemiluan. Tapi sekarang narasumber kita adalah dua orang mahasiswa yang sangat luar biasa, yang ganteng dan cantik. Kita akan berbicara tentang kepemiluan. Sebelumnya sudah pernah ikut pemilu waktu pemilu serentak 2019? Pemilu kemarin belum sempat ikut. Karena memang belum 17 tahun ya. Kalau Putri? Ya, kalau saya sama karena tahun ini baru menginjak 18 tahun. Jadi pemilu 2024 nanti adalah pertama kali ya, insya Allah kalau panjang umur pertama kali untuk memberikan hak suaranya. Insya Allah nanti ketika 2024 kan nanti kita voting day-nya 14 Februari 2024 itu sudah 17 tahun kan? Sudah 19 tahun. Oh, sudah 19, artinya sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih. Nah, tapi apakah waktu pemilu 2019 pernah sempat lihat euforia masyarakat terkait dengan kepemiluan? Kalau saya pribadi memang sudah melihat dan itu euforianya sangat besar dari masyarakat, memang sangat senang dalam partisipasi pemilu tahun 2019, khususnya kan di kabupaten ini, Kabupaten Buol. Kalau Hendrik gimana? Kalau menurut saya melihat euforia yang ada pada masyarakat itu terutama pada masyarakat yang kurang senang dengan pemimpin-pemimpin yang lama, sehingga mereka berusaha untuk bagaimana bisa menjadikan pemimpin yang baru menjadi pemimpin. Tapi Mas, artinya pada 2019 Hendrik dan Putri sudah melihat kalau masyarakat sudah banyak berpartisipasi untuk mengikuti pemilu ya? Iya, sudah. Salah satu sebenarnya tugas KPU adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat kelak ke depannya. Nah, kalau misalkan memang di 2019 masyarakat sudah aktif, itu merupakan suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Nah, kalau misalkan di 2024 sudah menjadi pemilih, mau ikut memilih? Iya, tentu saja karena sebagai rakyat Indonesia kan, tentu kita sebagai masyarakat, khususnya pasti, pemilih ya. Iya, pasti harus memilih karena nanti hak suara kita kan rugi jika tidak ikut memilih. Jadi harus ikut memilih. Kalau Hendrik sendiri bagaimana secara pribadi, mengapa harus ikut pemilu begitu? Karena kan banyak masyarakat yang apatis saat ini kan. Untuk apalagi kita ini sebagai mahasiswa, sebenarnya kita sebagai mahasiswa harus tahu bagaimana masyarakat yang ada apalagi pada pelosok-pelosok, mereka memilih kayak seperti siapa yang kandidat yang datang ke tempat mereka senang dengan itu. Apalagi yang memberikan seperti door prize, pasti mereka langsung akan memilih. Nah, itu tujuan kami sebagai mahasiswa untuk memilih yang salah satu
satu suara yang harus kami jaga kualitasnya gitu ya. Maksudnya yang kami berikan kepada kandidat yang akan kami pilih nanti adalah salah satu suara yang menguntungkan bagi mereka yang kita pilih. Seperti contoh, maksudnya kita memilih yang terbaik lah. Iya, terbaik. Sehingga karena kita sebagai mahasiswa, kita tahu bagaimana cara mengetahui apa tujuan-tujuan pemimpin ke depannya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus memberi pencerahan juga terhadap masyarakat. Iya, jadi bukan karena masyarakat yang di pelosok, kalau menurut pandangan Hendrik ternyata datang memilih itu karena misalkan memang belum tahu siapa saja akan dipilih, dan yang mereka pilih adalah orang yang datang ke mereka memberikan semacam door prize. Nah, kalau door prize dalam tanda kutip apakah itu termasuk money politik ya? Apakah door prize? Kalau door prize kan istilahnya ada lomba gitu. Nah, itu apakah calon itu mengadakan lomba di sana? Atau memang cuma datang kasih amplop atau sembako dan lain-lain? Sebenarnya itu tidak ada lomba. Mereka hanya datang ke tempat tersebut memberikan kayak ayo pilih kita. Jadi kayak sembako gitu ya mungkin ya. Semacam mungkin mereka memberikan imbalan kepada masyarakat yang akan. Tapi kalau seperti itu sih itu bisa dikategorikan sebagai money politik sih. Artinya itulah tugas-tugas dari teman mahasiswa juga, membantu penyelenggara memberitahukan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa makasih Mas, bahwa sebenarnya itu tidak diperbolehkan untuk memilih karena diberikan imbalan. Nah, karena kan semisal kita menerima uang yang dikategorikan sebagai money politik, nah itu adalah pemimpin yang nantinya kemungkinan besar itu tidak akan amanah untuk menjadi seorang pemimpin jika dia terpilih, dan kemungkinan besar uang yang diberikan kepada kita itu nanti hanya modal buat dia, dan kemudian akan mengambil berkali-kali lipat dari anggaran-anggaran yang seharusnya itu diperuntukkan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya itu tugas-tugas mahasiswa juga sih untuk menginformasikan. Maka dari situ di sini kami sebagai mahasiswa mengurangi adanya tindak money politik yang dilakukan oleh calon-calon yang ingin mengikuti pemilu yang akan datang. Karena seperti yang kakak bilang tadi bahwa calon-calon yang bermain, kalau bahasa kasarnya bermain uang, itu tentu kepemimpinannya tidak akan amanah. Karena pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya banyak kasus-kasus korupsi. Karena jika kita kilas balik, kita lihat apakah saat mereka berkunjung mereka bermain uang atau tidak. Karena biasanya pemimpin-pemimpin yang kita pilih dengan cara karena mereka ini kasih kita uang, berarti begini-begini. Kita harus memilih mereka karena mereka memberi kita uang, tapi bukan karena kita lihat visi dan misinya. Maka di situ kami berharap di sini sebagai mahasiswa kami bisa memberikan partisipasi atau edukasi kepada masyarakat agar bahwa bagaimana cara kita agar memilih pemimpin yang tepat. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali hanya karena mereka ini baik, mereka memberikan kita uang karena mereka begini, kayak seperti itulah. Jangan sampai kejadian yang seperti itu terjadi. Terus artinya sampai di 2019 pengalaman yang kemarin belum ada atau belum sampai informasi-informasi kepemiluan sampai ke pelosok-pelosok ya. Sosialisasinya mungkin kurang juga ya sampai ke pelosok, dan itu juga akan menjadi catatan buat kita bahwasanya memang masyarakat perlu edukasi. Seperti itu. Nah, sebenarnya kami memerlukan sosok-sosok mahasiswa juga sebagai perpanjangan tangan di KPU kan tidak mungkin sampai ke semua pelosok. Nah, itu nanti kita menjadi catatan bahwasanya memang ada beberapa wilayah yang belum tersentuh dengan sosialisasi ataupun edukasi terkait dengan kepemiluan. Tapi sudah sangat luar biasa penjelasannya kenapa harus ikut memilih, karena kita harus memilih pemimpin yang amanah, tanggung jawab. Nah, terus tadi juga sudah terjelaskan atau mendengar dari adik-adik terkait dengan politik uang yang ternyata memang di masyarakat sangat normal ya terjadi. Nah, sekarang di 2024 saat ini kita sudah melaunching tahapan pemilu 2024. Jadi tahapan itu sebenarnya sudah berjalan
Nah, apakah kalau kita di KPU itu euforianya sudah sangat terasa sekali bahwasanya tahun ini adalah tahun tahapan menjelang sudah masuk tahapan. Kalau di masyarakat pemilih khususnya di dunia mahasiswa, apakah itu sudah terasa juga? Kalau dari Kayak misalkan, KPU sudah mengeluarkan regulasi terkait tahapan. Apakah itu sudah sampai ke telinga teman-teman mahasiswa? Kalau sekarang di Boal ini ada satu partai, nah mereka ini sudah istilahnya tanam bendera, jadi euforia mendekati pemilu 2024 itu sudah terasa, meskipun mungkin belum 100%, tapi kita sebagai masyarakat karena melihat ada bendera yang tertanam, pasti dalam pikirannya kita, ternyata pemilu 2024 udah lama lagi pemilihannya, kira-kira seperti itu. Kalau Hendrik sendiri? Menurut saya sudah melihat juga dari beberapa berita-berita yang ada bahwa orang ini akan menjadi seorang presiden, orang ini akan menjadi seorang bupati, DPR. Itu berarti tentunya sudah ada suatu kayak sudah terasa ya, hawa-hawa pemilunya itu sudah sangat terasa. Apalagi di Boal ini ya seperti yang kayak teman saya bilang, putri saya sih. Maksudnya bilang itu ada satu partai yang sudah mengifiorkan memasang bendera-bendera ya, sehingga sudah banyak bendera-bendera terpasang, pemilu sudah dekat. Nah, tadi tadi dikatakan bahwasanya bendera-bendera partai politik sudah pasang. Nah, sebagai informasi saja bahwasanya ke depan tidak lama lagi tanggal 29 Juli, Bayu ya, 29 Juli itu pendaftaran partai politik ke KPU. Nah, untuk pendaftaran itu dia akan melalui dua verifikasi, ada verifikasi administrasi dan verifikasi keanggotaan, faktual keanggotaan. Nah, saat ini partai politik sudah mengumpulkan anggota-anggotanya, khusus partai-partai. Jadi kan kalau partai-partai yang sudah lulus parliamentary threshold itu tidak akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan. Tapi ya partai yang belum atau partai-partai baru nanti dia akan diverifikasi secara keanggotaan. Nah, saat ini tugas teman-teman pemilih khususnya mahasiswa itu nanti harus tahu kalau saat ini adalah partai politik sedang gencar-gencarnya untuk mencari anggota yang nanti dijadikan sebagai anggota partai politik, seperti itu. Nah, karena jangan sampai ada partai politik yang mencatut misalkan nama Putri, nama Hendrik sebagai pengurus partai politik. Karena kalau dicatut namanya sebagai anggota partai politik, itu akan terdaftar yang di aplikasi yang namanya Sistem Informasi Partai Politik. Nah, di situ kalau terdaftar, misalkan nanti Putri mau daftar CPNS, terus nanti si instansi misalkan kayak kemarin Bawaslu itu menyurat ke kita apakah nama-nama calon CPNS ini, calon yang mendaftar ini ada namanya di sipol atau tidak. Padahal orang-orang tersebut merasa tidak pernah menyerahkan KTP. Nah, saat itu inilah saat-saatnya penting buat teman-teman mahasiswa sebenarnya untuk mengedukasi ke teman-teman pemilih. Tapi kalau misalkan ada yang ajak Putri, ayo kita masuk partai politik, bagaimana? Tapi tidak apa-apa juga sebagai peserta pemilu. Bagaimana? Hendrik gimana? Kalau saya sebenarnya masih kurang tertarik dengan dunia politik. Cuman saya di sini belajar di. Tapi ini kan kampus sekolah tinggi ilmu sosial dan politik, masa tidak tertarik dengan politik sih? Iya, maksudnya bukan tidak tertarik dengan politik, tapi saya lebih tertarik politik praktisnya mungkin. Iya, lebih membahas tentang politik, tapi tidak pengen ikut ke dunia politik. Belum. Ya, kita tidak tahu 5 tahun akan datang jadi caleg. Belum siap untuk jadi masuk terjun di dunia politik. Tapi kan tadi sebelum kita membuka podcast ini kan Putri sudah sempat bercerita kalau ibunya seorang aktivis juga di tim sukses. Jadi bagaimana? Apakah tertarik? Ibu saya ini keren banget jadi tim sukses. Apakah tertarik? Kalau saya sejujurnya sudah ditarik sama satu partai politik, dipanggil kayak, ayo 2024 mau coba jadi anggota.
pokoknya anggota pemerintahan, anggota partai politik. Karena kan dibilang cari-cari pengalaman, karena kebetulan sekolahnya juga politik, jadi kenapa tidak katanya. Dan itu melihat dari orang tua juga yang aktivis, dan kebetulan tim suksesnya ayo saja, kalau ingin cari pengalaman ayo saja, karena masih muda kan. Kalau memang cuma cari pengalaman ayo boleh, tapi kalau memang ingin serius boleh juga. Tapi ya begitu lagi, tergantung dari saya sendiri. Tapi saat ini belum ya? Iya, belum. Tapi maksudnya memang sih kalau dunianya itu asik ya? Gitu? Iya, sebenarnya dunianya itu asik, cuma dari pandangan masyarakat politik itu sudah banyak politik kotor kan, karena gitu. Oke. Nah, tadi Hendrik bilang putriku. Apakah saya mau tanya, apakah memilih apa bedanya ketika kita memilih pasangan dengan memilih pemimpin? Ketika memilih pasangan dan memilih pemimpin. Kalau memilih pemimpin itu kita harus tahu tujuan pemimpin tersebut ingin menjadi pemimpin kepada kita. Terus kalau pasangan memang tidak mau tahu tujuannya oh saya kayaknya suka Putri, dia mempunyai visi dan misi yang Kalau kita memilih pasangan kan mesti harus tahu perasaan saja. Kalau perasaan bukan visi dan misi. Harusnya itu lebih tahu perasaan kalau pasangan. Perasaan saja. Bukan maksudnya meskipun kita punya perasaan tapi orangnya mempunyai perilaku yang buruk bagaimana? Nah, itu salah satu supaya kita bisa. Jadi susah mana memilih pemimpin atau memilih pasangan? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya. Iya, karena harus tahu. Tapi kalau memilih pemimpin tadi bisa di searching di internet ya. Iya. Kalau memilih pasangan bisa tidak? Hai Google, siapa pasangan yang cocok buat saya? Nah, kan ini sekarang masih pemilih pemalu, belum pemilih pemula, sedikit lagi menjadi pemilih pemula. Kira-kira dari Hendrik dulu, kira-kira ada tidak masukan atau harapan buat kami sebagai penyelenggara pemilu? Bagusnya seperti ini, kan sudah lihat kan kondisi di 2019 kemarin, pengalamannya, kira-kira ada tidak masukan? Jadi harapan saya ke tim KPU sebenarnya agar lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat, karena masyarakat yang di kelas-kelas bawah atau di bagian pelosok-pelosok ini sebenarnya belum tahu apa tujuan pemimpin tersebut ingin menjadi pemimpin. Visi dan misi ya. Visi dan misi mereka belum mereka tahu. Mereka mungkin hanya mendengarkan saat pemimpin berbicara terhadap mereka hanya cuma tahu ini visi misinya, tapi tidak mendalami visi misi tidak. Jadi harapan saya memang harusnya KPU melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sampai ke masyarakat itu ya. Masyarakat supaya tahu, karena mereka hanya tujuan untuk sekarang mereka yang penting mereka rasa sekarang senang, mereka memilih calon tersebut. Nah, tapi tidak tahu bagaimana calon tersebut melakukan tujuan-tujuan mereka, visi dan misi mereka ke depannya. Apakah visi dan misi itu sudah terlaksana? Yeah. Bagaimana mereka dulu janji-janji politiknya di 2019, apakah itu terlaksana atau memang hanya janji-janji palsu semata? Yeah, karena sekarang ini kan kayak kebanyakan para pemimpin-pemimpin tersebut kayak hanya melakukan janji-janji seperti itu, tapi tidak melakukannya pada saat masa pemerintahan. Kira-kira masih mau dipilih nggak nanti di 2024? Kalau saya tergantung dari pesaingnya nanti seperti apa juga. Maka dari itu kita juga harus cari tahu apa latar belakang dari pemilih tersebut, apa isu-isu yang mereka sudah buat. Seperti itu. Kalau Putri sendiri? Kalau saya harapannya dari tim KPU, sebenarnya harapan Hendrik tadi teman saya itu memang sudah benar, sudah cukup. Namun saya ingin menambahkan, memang betul ya, KPU itu harus memberikan edukasi yang lebih lagi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat salah memilih lagi kepemimpinannya. Memang itu kan tergantung masyarakat mau memilih siapa pemimpinnya. Hanya saja mungkin dari KPU kurang sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini pemimpinnya, visi misinya seperti ini, dan dari pemimpinnya juga mungkin kurang
kurang sosialisasi ya, Iya. ke desa-desa kecil untuk mengatakan visi misi mereka, kurang lebih seperti itu. Artinya kalau dari Hendrik dan Putri tadi itu KPU maupun partai politik atau peserta pemilu itu harus lebih turun lagi ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi ya, supaya tingkat partisipasi pemilih itu juga sudah bisa meningkat. Juga kalau misalkan nanti KPU turun, penyelenggara peserta pemilu turun, kemudian edukasi bisa meningkat seperti itu. Jadi harapan lain ada nggak? Harapan saya masyarakat jangan sampai ada yang tidak menyuarakan hak mereka, karena nanti Betul mereka sekali. sendiri yang akan menyesal. Karena jika terpilihnya pemimpin yang hanya misalnya main uang, Tidak amanah. nanti mereka sendiri yang akan Menyesal. merasakan akibatnya. Tentu akan keluar-keluar lagi, akan terjadi demo lagi karena mereka salah memimpin. Karena mereka salah memilih pemimpin mereka. Salah memimpin sudah betul sih. Iya, salah memilih pemimpin. Karena biasanya kan ada teman saya, dia marah karena pemimpin yang terpilih tidak sesuai. Terus saya tanya, memangnya ikut pemilu? Terus dia jawab enggak. Jadi saya bilang, kalau begitu kau terima saja apa hasilnya. Iya, betul. Apa hasilnya, karena kau sendiri tidak memilih. Kenapa kau, maksudnya memang bagus dia demo kan kalau misalnya memang tidak sesuai, Iya. tapi balik lagi dirimu saja tidak memilih. Bagaimana caranya? Iya. Nah, itu akibatnya karena dia tidak memilih pemimpin yang dianggap layak, akibatnya pemilih yang tidak amanah pun bisa naik menjadi Bisa pemimpin. Nah, mudah-mudahan nanti ketika KPU juga nanti bisa bersinergi dengan berbagai elemen untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat yang tadinya apatis, bodoh amat siapa yang saya mau pilih, Iya. apapun misalkan kan banyak masyarakat yang bilang, saya pergi memilih, saya juga tetap jualan bakso misalkan, saya juga tetap bekerja untuk menghidupi diri saya dan keluarga saya. Tapi secara tidak sadar sebenarnya ketika dia tidak memberikan hak suaranya, maka tidak ada kesempatan orang yang baik untuk menjadi terpilih untuk menjadi pemimpin. Nah, kemudian kalau misalkan nanti orang-orang yang tidak amanah atau tidak tanggung jawab yang terpilih kemudian memberikan kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak berpihak kepada masyarakat, kan itu sayang juga. Makanya kita harus menyuarakan hak kita sebagai pemilih. Nah, saya harap juga teman-teman mahasiswa bisa bantu penyelenggara nanti, bisa menjadi relawan kepemiluan. Nah, satu hal yang paling penting bahwasanya KPU juga itu nanti punya penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, desa sampai KPPS. Kalau di kecamatan ada PPK, di kelurahan ada PPS sampai KPPS. Tapi kalau Putri sudah menjadi anggota partai politik sudah tidak bisa ikut lagi. Nah, jadi teman-teman mahasiswa bisa ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara ad hoc PPK, PPS atau KPPS. Nah, nanti bisa mempelajari tata cara secara administrasi sehingga nanti bisa membantu KPU di dalam hal menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan, kelurahan maupun dan desa. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan lagi misalkan harapan yang lain, misalkan kan tadi sosialisasi diharapkan lebih. Nah, kalau ada yang lain lagi misalkan, Kalau saya Kak, harapan saya di pemilu tahun 2024 kalau bisa golput itu tidak ada, tidak ada golput. Harus semua masyarakat memilih yang sudah wajib memilih. Kalau Hendrik? Dari saya sih harapan saya lebih ke masyarakat. Masyarakatnya harus lebih tahu siapa yang akan dipilih dan jangan main asal coblos saja. Ataukah misalkan kan kalau kita ada beberapa program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi. Kalau misalkan Putri atau Hendrik kan sekarang ada di BEM ya kalau tidak salah. Di BEM itu Kak bisa kerjasama dengan KPU dengan BEM, misalkan bikin kita dengan anak mahasiswa atau mahasiswa kan KKN juga kan. Iya. Misalkan KKN di desa mana, bisa ambil kuliah KKN di sebuah desa dan bisa memberikan pendidikan politik, apalagi kan
stisipol kan Iya. terkait dengan politik. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kita bisa bahas dan bicarakan dengan KPU untuk program-program kerjasama yang bisa kita lakukan. Oke, Putri, Hendrik, masih ada yang mau disampaikan? Mungkin itu saja kalau dari saya, dari teman saya Hendrik. Ada lagi tambahan? Dari putriku Kalau dari saya sih ya saja cukup. masyarakat dan kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa stisipol ya harus memilih. Iya. Oke, mantap. Pokoknya saya berterima kasih kepada Hendrik, kepada Putri bisa menjadi narasumber atau tamu di dalam podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan lupa di subscribe KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Nanti semua podcastnya dinonton biar edukasinya bertambah. Karena podcast ini adalah salah satu wadah bagi KPU untuk membahas setiap tahapan-tahapan. Jadi kalau kita podcast sudah ada beberapa tema atau tema yang kita angkat terkait dengan bagaimana verifikasi politik, bagaimana kemudian tahapan pemilu serentak, kemudian dari sisi dana kampanyenya itu kita angkat semua di dalam podcast yang sudah ada. Alhamdulillah sekarang kita sudah 5 yang sudah terupload. Jadi sudah bisa nonton 5 video, dinonton semuanya. Iya, siap. Nanti disosialisasikan di teman-teman kampus. Kita juga ada media sosial, Instagram KPU Provinsi Sulawesi Tengah, itu sudah centang biru. Alhamdulillah. Silakan di follow, Ya. di like. Untuk KPU Bowl juga sudah ada, KPU Kabupaten Bowl. Sehingga maksudnya kan sekarang tidak ada orang yang tidak mempunyai media sosial, Iya. baik itu platformnya Facebook, Instagram, dengan Twitter. Jadi KPU itu sudah berusaha sebenarnya melalui media sosial, meskipun saat ini kita belum turun sampai ke desa-desa karena memang anggarannya belum ada untuk sampai ke desa. Tapi saat ini meskipun saya pikir masyarakat di desa sudah punya Facebook ya, jadi nanti teman-teman mohon dibantu disosialisasikan media-media sosial kami, karena media sosial kami berisi konten-konten yang bersifat edukasi kepada pemilih dan juga berisi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan maupun di KPU Kabupaten Kota. Terima kasih Putri, terima kasih Hendrik sudah hadir di podcast episode ke-6 pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Cafe Sisi Utara yang sudah menyiapkan tempat yang begitu luar biasa. Hari ini kita bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu.